Saudaraku sekalian yang kekasih, saudara-saudara, di tengah-tengah dunia kita yang makin tidak percaya bahwa Allah itu ada, Allah semakin tipis, semakin halus, semakin tidak nampak. Dan jarang orang bisa merasakan kehadirannya. Makin sedikit orang bisa mengalami Allah. Terasa makin tipis, makin halus, makin tidak nampak, saudaraku. Tetapi bagi orang yang benar-benar mencari Allah, dia akan menemukan Allah. Dunia kita ini dunia yang menyempurnakan kejahatan. Banyak orang semakin jahat. Kalau di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa dunia kita ini, saudaraku sekalian, orang fasik akan semakin fasik atau berlaku fasik. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Jadi ini memang masa yang disebut penampian. Kita tidak lagi selalu ada di masa penuaian. Setelah masa penuaian berlaku, maka masuk masa penampian. Hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir, yang mempertahankan integritas, yang akan selamat. Jika tidak, maka tidak akan selamat. Saudaraku. Ya, dunia yang menyempurnakan kejahatan. Yang fasik berlaku fasik. Yang jahat bertambah jahat. Tapi yang suci makin dikuduskan. Bagi orang pada umumnya Allah makin halus, makin tipis, makin tidak teraba, makin hilang. Tapi bagi orang yang mencari Allah akan makin tebal, makin nyata. Ini sebuah kutub yang makin jauh perbedaannya. Dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa berdiri di daerah netral. Kita tidak bisa ada di tengah yang bisa disebut sebagai mediokritas. Kita tidak bisa di tempat yang setengah-setengah, saudara. Kita harus memiliki posisi. Kita harus menempatkan diri yang disebut dalam bahasa Inggris positioning. Dan ini harus kita lakukan dengan kesadaran. Orang percaya harus dengan kesadaran memposisikan diri. Dia tidak boleh mengalir saja. Ya mengalir saja, tidak bisa. Ia harus menempatkan diri atau memposisikan diri, saudara. Jika tidak, ia akan tergerus oleh pengaruh dunia dan tertelan oleh dunia. Karena kuasa kegelapan bekerja begitu giat. Menyadari bahwa waktunya semakin dekat, kuasa kegelapan itu memaksimalkan kekuatannya. Terus terang. Yang Alkitab katakan mengepung perkemahan orang suci. Jadi kuasa gelap berusaha untuk menghancurkan pekerjaan Allah, mengacaukan kehidupan orang-orang saleh Tuhan, orang-orang suci Tuhan supaya tidak hidup suci. Maka tidak heran banyak orang Kristen yang berguguran. Banyak orang Kristen yang jatuh, saudara. Oleh sebab itu, kita tidak bisa mengalir saja. Kita harus memposisikan diri kita di mana. Saya kira juga untuk orang-orang muda kita tidak bisa toleransi lagi dengan mengatakan bahwa orang muda ya berhubung masih muda, kita tidak bisa bawa kepada alam pikiran orang tua. Ini bukan soal tua atau muda,
Ini masalah dunia yang gelap. Orang-orang muda pun walaupun muda, dia harus memposisikan diri. Dia harus mengambil posisi. Yang dalam bahasa Inggris tadi saya katakan positioning. Harus menempatkan diri. Walaupun itu tidak enak. Walaupun itu sukar. Walaupun itu menjadi aneh. Walaupun itu tidak bisa diterima oleh halayak umum. Tapi semua kita harus mengambil tempat. Terus terang kita ini sudah sering kompromi, saudara. Bertahun-tahun saya juga kompromi, tidak jelas posisinya. Walaupun saudaraku kita bukan orang brengsek, yang biadab, yang kafir. Kita ke gereja, kita melayani, kita berkhotbah, kita mau menjadi orang baik. Tapi tidak jelas positioning kita. Sehingga kita tidak bisa memperagakan hidupnya Yesus. Sebab banyak orang yang memposisikan diri di tempat yang tepat, yang bisa memperagakan hidup Tuhan Yesus. Dengan kalimat lain, saudaraku sekalian, orang yang benar-benar mau mengenakan hidup Tuhan Yesus adalah orang-orang yang memposisikan diri di tempat yang tepat, jauh dari kutub dunia ini. Ya, bagi dunia Allah makin tipis, makin halus, makin tidak nampak. Dunia di sini maksudnya bukan hanya orang di luar gereja, tapi orang-orang Kristen sendiri, orang-orang dalam gereja sendiri yang tidak memiliki positioning yang jelas. Dia takut untuk menjadi ekstrim. Dia takut menjadi orang yang dianggap berlebihan, lebay, hiperbola, fanatik, ekstrim, takut. Maka mereka jatuh dalam yang disebut kewajaran. Padahal kewajaran itu sebuah ketidaknormalan di mata Allah. Kewajaran di mata dunia itu ketidaknormalan. Kewajaran di mata dunia itu di mata Allah pengkhianatan atau ketidaksetiaan, saudara. Jadi kita harus punya positioning yang jelas. Ya. Kita melihat dunia kita ini membuat manusia disempurnakan kejahatannya. Tapi juga orang-orang akan dikuduskan, saudara. Anda melihat bagaimana media sosial yang memberi ruangan begitu luas orang berbicara. Sehingga orang bicara suka-suka. Dan itu juga bagian dari keadaan dunia yang menyempurnakan kejahatan. Suka-suka dia bicara. Sembarangan dia bicara. Ya. Sembarangan dia menyerang. Nanti kalau ditanya, loh kamu kok nyerang si A? Oh enggak, aku enggak si A, saya enggak sebut namanya. Tetapi dia membangun opini dan menggiring orang. Itu jahatnya luar biasa. Ya. Sudah pengecut, jahat saudara. Tapi kita tidak perlu persoalkan itu karena itu urusan dia dengan Tuhan. Anda jangan jadi pengecut dan jahat. Kalau saudara memang jantan, gentle, Anda tegur kalau orang salah. Ya jangan. Jangan lempar orang, lo orang itu kena terus. Wah, maksud saya bukan begitu di sana. Tapi kamu mengarahkan ke orang. Dan ini media menjadi alat kejahatan dan menyempurnakan kejahatan. Dan yang luar biasa, saudara perhatikan. Yang satu kali akan saya khutbahkan. Orang-orang jahat ini bisa berdoa. Ini saya bicara di lingkungan Kristen, ya, saudara. Orang-orang jahat ini bisa berdoa, saudara. Bisa berkhotbah. Bisa memberikan paparan-paparan etika, paparan-paparan yang disebut kebenaran menurut dia, saudara. Heran, saudara. Tidak bisa ngerti kita. Tapi kita tidak menghakimi dalam arti menghukum. Kita hanya melihat dan bingung. Kok bisa ya dia berdoa? Dia doa kepada siapa ya? Oleh berkata, oh ya Tuhan, bla 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 bla. Loh kamu kok bisa ya berdoa? Kelakuanmu begitu jahat. Tapi kamu bisa berdoa. Waduh saudaraku. Dunia sudah begitu jahatnya, saudara. Kita mau koreksi diri. Kalau kita koreksi diri dalam terang Roh Kudus supaya kita tahu kapan kita munafik. Bila mana kita munafik.
bila mana kita masih berdosa dan menyimpan dosa dan melakukan kejahatan. Dan tentu kalau kita menyadari dosa kejahatan kita bertobat dan kita minta ampun. Nah, Tuhan tangannya terbuka kok. Begitu kita bertobat, mengakui dosa, minta ampun, Tuhan mengampuni, bahkan Dia melupakan. Lalu Tuhan mau perbaharui kita, supaya kita memiliki kehidupan yang makin hari, makin tidak bercacat, makin tidak bercelah, atau tidak melakukan dosa yang sama seperti yang sudah kita lakukan. Dan kita terus bertumbuh untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian yang lebih tinggi sesuai dengan kehendak Bapa. Kesempatan itu mahal, saudara. Kalau kesempatan ini berlalu, kita tidak bisa beli. Itu kengerian yang luar biasa, saudara. Karenanya jangan kita mengalir saja. Kita harus punya positioning. Ya. Kalau saya meminjam apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu, larilah kamu dari Babel. Babel itu lambang dunia. Lari, bukan jalan. Lari. Secepat-cepatnya kita meninggalkan dunia. Supaya atmosfer dunia jangan memenuhi pikiran dan hati kita. Biar atmosfer kerajaan sorga yang memenuhi pikiran dan hati kita. Karenanya saudara selalu ikut Truth ID. Khotbah-khotbah yang disampaikan luar biasa. Khotbah saya pada hari Minggu jam 11 dan jam 5 sore ini luar biasa, saudara. Dipimpin Roh Kudus dan saya sudah berdoa untuk itu. Bukan membanggakan diri, tetapi itu benar-benar firman yang mengubah. Juga khotbah saya hari Selasa di Suara Kebenaran. Dan setiap hari saudara mendapatkan pesan-pesan Tuhan seperti ini yang luar biasa. Ya, positioning. Hari ini kita bicara positioning. Nanti kita akan bicara lagi positioning dari perspektif yang berbeda. Kita harus menempatkan diri. Kita tidak bisa setengah-setengah atau di tempat mediokritas. Karena dunia mengkondisi orang yang jahat tambah jahat, yang baik tambah baik. Allah makin halus, makin tidak nampak, makin tidak teraba, makin tidak terlihat. Bagi mereka yang posisinya salah. Tapi bagi saudara yang mencari wajah Allah, Allah makin nyata, makin hidup. Dan kita seiring dengan itu disempurnakan. Saudara, ini pesan Tuhan untuk kita. Positioning, pilih itu. Jangan lihat apa yang tidak perlu dilihat, jangan nonton apa yang tidak perlu ditonton. Tolong deh. Kita mau sungguh-sungguh memilih untuk menjadi anak-anak Allah yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan. Ya. Kita katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Kita nyanyikan pujian ini. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Haleluya. Tiada yang mustahil. Itu ya. Kita bisa memposisikan diri sebagai orang-orang saleh. Kita bisa memposisikan diri sebagai orang-orang kudus Tuhan. Bisa. Kita bisa tidak berbuat dosa lagi. Kita bisa tidak mencintai dunia. Kita bisa hidup hanya untuk menyenangkan hati Allah, melayani Bapa. Kita bisa merindukan kerajaan surga dan kematian menjadi momentum saat yang kita nantikan dan membahagiakan kita. Bisa. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu.
Saudara, tidak ada yang mustahil. Kalau kita dulu berpikir mana bisa jadi orang kudus, bagaimana bisa sempurna seperti Bapa, bagaimana bisa jadi rohani dan tidak duniawi, kita terus terang ragu-ragu. Tapi ketika kita mulai nekat, kita berkomitmen, berjanji seperti orang tidak waras. Tapi di situ Tuhan bawa kita kepada normalnya Tuhan. Orang katakan kita sombong lah. Itu menutupi kesalahan. Itu mah lebay. Enggak apa-apa. Kita lebih sungguh menantikan pengadilan. Dan kita lihat bagaimana keadaan kita masing-masing. Kita bukan mau memerangi, memusuhi orang. Kita perangi daging kita. Kita perangi nafsu-nafsu rendah kita. Dan kita bisa sempurna seperti Bapa. Dan serupa seperti Yesus. Nyanyikan. Mari kita angkat tangan. Angkat tangan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu Bapa di surga. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil Bapa di surga. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu. Bapa, terima kasih untuk perjumpaan dengan Bapa bersama saat ini. Terima kasih untuk suara-Mu yang kami dengar. Kami nantikan perjumpaan besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Dan suara-Mu yang Kau titipkan, Kau sampaikan lewat hamba-Mu, anak-Mu Erastus. Kami mau ketemu lagi besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, besok hari Kamis ya. Hari ini puasa yang ke-24 ya, besok ke-25, besok hari Kamis saudaraku, besok ada kebaktian, besok ada waski, wanita suara Injil jam 6 ya, itu di Truth ID. Jadi besok malam doa kita digabung dengan ibadah waski jam 6 ya, jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Senang bersama dengan saudara-saudara sekalian. Saya disapa di sini. Selamat sore. Thank you. You are welcome. Ya. Kembali kasih Tuhan berkati. Sampai bertemu besok PA Waski. Judulnya Inner Beauty. Inner Beauty bukan hanya untuk wanita, juga untuk bapak-bapak. Thank you. I love you all. Sampai ketemu besok pagi jam 5. Jangan terlambat.